Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Haikal Kafi Fauzan akan menjelaskan beberapa materi sebagai tugas UTS evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yakni pengertian dari evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah langkah atau metode terstruktur untuk memutuskan maksud atau tujuan suatu nilai dalam sebuah kegiatan, program belajar, kinerja, dan sebagainya. Tentu dengan berdasarkan atau acuan sebuah parameter tertentu. Jadi evaluasi pembelajaran itu adalah sebuah metode atau langkah terstruktur untuk kita lakukan untuk mengetahui maksud atau tujuan suatu nilai itu dibuat dalam sebuah kegiatan belajar, kinerja, proses, dan lain sebagainya dengan atau berdasarkan acuan atau parameter tertentu. Itu pengertian dari evaluasi pembelajaran. Yang kedua yakni macam-macam dari evaluasi pembelajaran. Macam-macam evaluasi pembelajaran itu terbagi menjadi 5, di mana kelima dari komponen ini mempunyai komponen-komponen yang lain atau sub-sub yang lain atau cabang-cabang yang lain. Yang pertama yakni berdasarkan tujuan. Macam-macam evaluasi yakni berdasarkan tujuan. Ada yang disebut dengan diagnostik, selektif, dan penempatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni berdasarkan sasaran. Ada yang disebut dengan konteks, input, dan outcome atau hasil atau lulusan evaluasi. Nah, yang ketiga yakni ada yang disebut dengan lingkup kegiatan belajar. Ada yang disebut dengan program evaluasi, yakni proses pembelajaran dan hasilnya. Ada yang disebut dengan program, proses pembelajarannya dan hasilnya. Yang selanjutnya yang keempat yakni objek. Pada bagian objek ada yang disebut dengan input dan informasi dan juga output. Ada 3, input, informasi, dan output. Nah, selanjutnya yakni subjek. Subjek ada yang disebut dengan subjek internal dan subjek eksternal. Itu macam-macam evaluasi. Ada 5 bagian dan kelima dari bagian tersebut mempunyai cabang-cabang atau sub-sub materi yang sub-sub materi sendiri-sendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, berdasarkan tujuan, sasaran, hasil belajar, objek, dan subjek mempunyai cabang-cabang atau sub-sub materi tersendiri. Selanjutnya yakni bentuk atau apa itu hasil evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar adalah sesuai dengan namanya, kita mengevaluasi hasil pembelajaran, sejauh mana mahasiswa atau siswa-siswi menangkap apa yang kita ajarkan, menangkap bagaimana kinerja atau bagaimana siswa-siswi itu bisa menangkap, sejauh mana bisa menangkap apa yang kita jelaskan dalam pembelajaran. Itu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar. Nah, sesuai dengan namanya, kita mengevaluasi sejauh mana siswa-siswi atau mahasiswa bisa menangkap atau sejauh mana hasil dari pembelajaran yang kita ajarkan sebagai seorang guru. Begitu juga kita mengevaluasi sebagai seorang guru, bagaimana kinerja kita sebagai seorang guru, sudah mampukah atau sudah bisakah kita mengajarkan sebuah materi atau pembelajaran kepada murid-murid kita, lalu murid menangkap dengan mudah apa yang kita ajarkan. Nah, yang selanjutnya ini bentuk tes belajar. Pada minggu yang lalu sudah dijelaskan. Nah, pada minggu lalu sudah ada tugas tentang materi ini. Nah, bentuk-bentuk tes belajar itu ada 4. Bentuk-bentuk tes belajar itu ada 2, yakni tes subjek dan tes objek. Tes subjek adalah tes yang menginginkan jawaban berupa uraian atau penjelasan secara panjang. Nah, pada tes subjek ini
melatih mahasiswa atau siswa-siswi untuk berpendapat, mengeluarkan apresiasinya. Itu dari tes subjek yang menginginkan uraian yang panjang atau penjelasan yang panjang di dalamnya. Sedangkan tes objek adalah tes singkat atau teks yang hanya membutuhkan jawaban yang singkat antara ya dan tidak. Benar atau salah, itu tes objek. Nah, tes objek itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bentuk-bentuknya tes pilihan ganda dan tes